Monas! Kita orang Jakarta. Our first destination is Monumen Nasional, aka Monas. Monas adalah monumen peringatan yang memiliki tinggi 132 meter atau sekitar 433 kaki dan dibangun di area seluas 80 hektar. Di dalamnya, kita bisa mempelajari berbagai diorama yang menceritakan tentang Indonesia dari zaman purba, zaman penjajahan, zaman perjuangan menuju kemerdekaan, dan zaman setelah Indonesia merdeka. Fun fact Monas. Jadi, sebelum dikenal dengan sebutan Monas, bangunan ini sempat disebut Lapangan Gambir, Lapangan Ikada, Lapangan Merdeka, Lapangan Monas, dan Taman Monas. Setelah 5 kali berganti nama, akhirnya dipilih nama Monumen Nasional, alias Monas. Selain itu, kalian tahu nggak? Ada seorang saudagar kaya bernama Teuku Markam dari Aceh. Ia menyumbang 28 kg emas untuk melapisi lidah api loh, sehingga berat emas lidah api menjadi 35 kg. Dan juga pada ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-50, lapisan emas di lidah api ditambah hingga 50 kg. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Nah, sekarang kita ada di museum yang kedua nih, Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Museum ini mempunyai 2 lantai, di mana lantai pertamanya memiliki 4 ruang. Ruang pertama yaitu ruang pertemuan. Ruang ini merupakan tempat peristiwa sejarah proklamasi yang pertama. Di ruang inilah Maeda menyambut Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo setelah kembali dari Rengas Dengklok. Ruang kedua merupakan tempat dirumuskannya naskah proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 3 pagi. Di sini Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo mengitari sebuah meja. Bung Karno menulis naskah proklamasi dengan tangannya sendiri, sementara Bung Hatta dan Ahmad Subarjo menyumbangkan pikiran secara lisan. Ruang ketiga merupakan ruang pengesahan, di mana ruang ini adalah tempat disetujuinya naskah proklamasi oleh hadirin yang datang, serta tempat penandatanganan naskah proklamasi oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Ruang keempat yaitu ruang pengetikan. Setelah hadirin menyetujui naskah proklamasi, Insinyur Soekarno meminta Sayuti Melik untuk mengetik naskah proklamasi di bawah tangga ditemani oleh Burhanuddin Muhammad Diah. Kemudian di lantai 2 terdapat berbagai gambaran yang menceritakan peristiwa sebelum dan sesudah proklamasi kemerdekaan dibacakan di setiap daerah di Indonesia. Tugu Proklamasi merupakan monumen nasional sebagai peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang dibangun untuk memperingati 1 tahun kemerdekaan Indonesia pada 1946. Pembangunan Tugu Proklamasi diprakarsai oleh Ikatan Wanita Jakarta dan beberapa tokoh seperti Nyonya Johanna Masdani, Min Wirana Kusuma, Zulkifli, Zubaidah, Nyonya Gerung, dan Maria Ulfa. Pada kompleks juga terdapat monumen 2 patung Soekarno-Hatta berukuran besar yang berdiri berdampingan, mirip dengan dokumentasi foto ketika naskah proklamasi pertama kali dibacakan. Di tengah-tengah 2 patung proklamator, terdapat patung naskah proklamasi yang terbuat dari lempengan batu marmer hitam dengan susunan dan bentuk tulisan yang mirip dengan naskah proklamasi asli yang diketik oleh Sayuti Melik dan tanda tangan asli Bung Karno dan Bung Hatta.
Monumen ini juga diresmikan pada tanggal 17 Agustus tahun 1980.